Kudus. Satu Allah, tiga pribadi, bukan tiga kepribadian. Satu hakikat, yaitu hakikat sebagai Allah, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misteri Tritunggal merupakan sebuah rumusan keyakinan, bukan untuk menjadi bahan perdebatan, melainkan untuk direnungkan agar pengalaman akan Allah dalam hidup manusia semakin mendalam. Akal budi kita tidak mampu untuk mengerti dan memahami, tapi dengan iman kita sedikit demi sedikit mengerti dan memahami misteri Tritunggal Maha Kudus. Dan yang paling penting adalah bagaimana misteri Tritunggal Maha Kudus ini dinyatakan dalam kasih kebapaannya di dalam Yesus Sang Putra yang diutus. Misteri Tritunggal merupakan dinamika kasih yang mengagumkan. Misteri kasih itu bersumber pada Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa bagi manusia dalam anaknya yang diutus untuk menyelamatkan manusia, dan Rohnya yang mendorong dan menggerakkan kasih itu sehingga menyuburkan. Inti dari perayaan yang kita rayakan hari ini, bagaimana kita mensyukuri bahwa kita itu dicintai, dikasihi oleh Bapa. Kita punya Bapa yang mengasihi dan mencintai kita tanpa syarat. Apa buktinya bahwa Allah Bapa yang kita punyai ini, yang kita miliki ini, begitu mencintai dan mengasihi kita? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Putra Tunggalnya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Intinya adalah percaya. Apakah kita percaya bahwa Yesus yang adalah Putra Tunggal Allah diutus untuk menyelamatkan kita? Dan percaya di sini saudara-saudara bukan asal percaya aja. Saya hadir sebagai orang Katolik, hadir dalam misa. Kalau enggak nanti dicibirin tetangga, dia Katolik KTP kok enggak pernah ikut misa hari Minggu, live streaming juga enggak, online juga enggak, doa lingkungan juga enggak, Katolik KTP. Daripada dicibir, udahlah saya datang aja. Bukan. Itu bukan tindakan beriman, tindakan percaya. Tindakan beriman atau percaya adalah kita mau terbuka terhadap sapaan kasih Allah. Dan sapaan kasih Allah diwujud nyatakan di dalam diri Yesus yang hadir masuk dalam kehidupan kita manusia. Allah yang tadinya tidak kelihatan, tidak bisa disentuh, sekarang misteri kasihnya hadir, masuk dan hidup bersama-sama dengan kita. Solider dengan kita. Sedih dengan kita yang bersedih. Berjuang dengan kita yang sedang berjuang. Bergumul dengan kita yang bergumul. Namun pertanyaannya adalah, seberapa terbukanya kita terhadap sapaan kasih itu? Lalu bagaimana mau mengerti kehadiran Allah Tritunggal ini di dalam hidup kita? Tadi Santo Paulus dengan jelas mengatakan bahwa mereka yang adalah anak Allah adalah mereka yang dipimpin, digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi daya atau kekuatan supaya kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang difirmankan. Tanpa Roh Kudus kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, misteri Tritunggal ini adalah misteri aliran kasih antara Bapa dan Putra, dan Roh Kudus adalah nafas aliran kasih ini. Dan kita semua sebagai orang Kristen diundang untuk masuk dalam aliran kasih itu.
Makanya kita mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan orang yang hidupnya adalah dipenuhi oleh kasih, mereka itulah yang menghadirkan Allah di dalam hidup sehari-hari. Kasih itu selalu memikat, kasih itu selalu menyenangkan. Sehingga kalau misalnya perkataan atau cara berpikir kita, tindakan kita menunjukkan kasih, dengan sendirinya orang senang dengan kita. Dengan sendirinya ya, apa yang keluar dari dalam diri kita itu menyenangkan orang. Atau juga sebaliknya, kata-kata yang menyakitkan, komentar-komentar negatif yang membunuh karakter kita. Dan itu yang sering terjadi di dalam dunia media sosial saat ini. Sering kali suka kita mengomentari hidup orang yang tidak kita kenal di belahan dunia yang lain. Tapi kita bisa memberikan komentar-komentar negatif yang justru bukan membangun, ya, menghancurkan. Nah, misteri kasih Allah ini yang kita renungkan, yang hadir dalam diri Yesus Kristus ini dan didorong oleh daya kekuatan Roh Kudus, inilah yang mestinya menjadi bahan perenungan kita dalam hidup kita. Kalau hari ini Yesus mengatakan, pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah saudara masih ingat ini rumusan ketika kita? Halo? Ini rumusan ketika kita diterima dalam pangkuan gereja Katolik, yaitu pada saat kita dibaptis. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saat itulah kita diutus oleh gereja, diutus oleh Yesus untuk mewartakan kasih yang telah kita peroleh, yang telah kita terima dari Allah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh sadar bahwa kita itu dikasihi oleh Allah? Kita itu dicintai oleh Allah. Sadar kalau kita dicintai, kita dikasihi, itu adalah langkah pertama untuk melakukan atau untuk mencintai, untuk mengasihi. Kalau kita tidak pernah sadar bahwa kita dicintai, maka kita sulit untuk mencintai. Orang yang mudah untuk mencintai, menerima perbedaan, menerima kekurangan orang lain adalah mereka-mereka yang sudah mengalami seperti apa itu cinta. Kenapa kita sulit mencintai? Karena di dalam hati kita tidak, ya, karena kita tidak tahu seperti apa itu cinta. Kenapa kita mudah untuk menghujat, mudah untuk menghina? Ya, karena kita juga mengalami kepahitan-kepahitan. Atau mungkin kita istilahnya luka batin itu loh. Orang yang terluka itu mudah untuk melukai. Dia sulit untuk mencintai karena di dalamnya tidak punya modal cinta. Sehingga apa yang ada di dalam itu yang di-share, itu yang dibagikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang penuh cinta? Mari datang kepada Yesus yang punya cinta, yang punya kasih itu. Hanya kepada Dia semua disembuhkan, semua dipulihkan. Dan hari ini adalah hari raya misteri kasih itu. Kita diundang sebagai orang Katolik, kita itu punya harta yang sangat istimewa. Karena di dalam perayaan Ekaristi kita berjumpa, bukan hanya berjumpa dengan Sang Cinta itu, tapi kita menjadi satu dalam rupa komuni kudus. Apakah ketika kita menyambut komuni kudus itu kita sadar bahwa kita sudah bersatu dengan Allah yang Maha Cinta? Atau ya, yang penting saya datang saja sebagai orang Katolik, nanti kalau nggak bangun dari tempat duduk dikira dosa berat, formalitas aja. Ya, kalau itu ya disposisi batin kita, maka daya Ekaristi itu juga tidak bisa kita alami.
Allah hadir sejauh kita punya keinginan yang besar. Kalau asal-asalan, ya harapannya asal-asalan, ya terima juga asal-asalan. Saudara-saudara yang terkasih, keterbukaan kita terhadap misteri kasih Allah yang diwartakan, sapaan kasih Allah itu menjadi kunci bagaimana kita mengalami kasih yang sejati. Ya. Mungkin kita mengalami, hidup saya selalu seling berdoa, kenapa selalu banyak kesulitan? Saya sudah berdoa sekian lama, rosario saya sampai putus, 7 Gua Maria telah saya seberangi, telah saya kelilingi, tapi doa-doa saya tidak dikabulkan. Mari kita dengarkan apa kata Santo Yakobus. Mungkin kita salah berdoa. Yang kita minta adalah hal-hal yang hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita, bukan permintaan yang bertujuan untuk memuliakan Allah atau untuk kebaikan kita. Bukankah seringkali kita meminta sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan dasar kita dalam hidup rohani, dalam perjalanan kita? Ya tidak akan dikabulkan. Atau mungkin the answer is on the way. Sabar, tunggulah waktu Tuhan. Jadi dalam doa ya kayak begitu. Ada 3 jawaban. Tidak dikabulkan, dikabulkan, dan sedang dalam perjalanan. Kita tunggu. Dan itu melihat tadi apa yang dikatakan Santo Yakobus. Apakah permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau hanya untuk memenuhi kebutuhan atau hawa nafsu kita? Saudara-saudara yang terkasih, kalau masalah perutusan, tugas perutusan yang diberikan atau yang diutus oleh Yesus kepada kita sebagai muridnya adalah kunci dasarnya adalah bagaimana kita mengalami kasih itu terlebih dahulu sehingga memudahkan kita untuk mewartakan kasih. Mewartakan kasih bukan berarti harus menjadi pengkhotbah, harus menjadi misionaris di luar negeri atau di luar kota merawat mereka-mereka yang menderita atau menjadi apalah yang besar-besar. Tidak. Menjadi misionaris itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga kita. Sebagai bapak rumah tangga, apakah kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai seorang bapak, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarga? Sebagai ibu demikian, tidak nonton sinetron terus tapi lupa masak. Sebagai anak, apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita sebagai ucapan rasa syukur kita bahwa kita telah dipelihara sedemikian rupa, kebutuhan kita telah dipenuhi, atau malah menjadi anak yang nuntut terus? Mari kita belajar. Kita mohon semoga Roh Kudus yang dikatakan oleh Paulus di dalam bacaan hari ini membimbing kita, menuntun kita, dan menggerakkan kita untuk dari hari ke hari semakin bersemangat untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman. Inilah kita disebut sebagai murid Kristus. Tuhan memberkati.